Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 Kewirausahaan kelas A Ilmu Lingkungan 2020. Bisa dilihat ini anggota-anggota kami ya. Eh, Nama anggota bisa dibaca. Yang pertama adalah Ahsan Rizfatoni Almadani dengan NIM M08 2002. Kemudian ada Mas Bagus Hermawan dengan NIM M08217. Kemudian ada Cahya Maulita Rohman dengan NIM M08220. Kemudian ada Mbak Devi Mayang Aurina dengan NIM M08226. Kemudian ada saya sendiri, Farhan Muhammad dengan NIM 08234. Dan terakhir ada Mbak Frista Anandariski dengan NIM M08241. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengupas analisis kelayakan kepada usaha gitu ya, analisis kelayakan pada usaha di bidang usaha kuliner. Nama produknya ini adalah kue kering. Dan produk ini kebetulan adalah milik teman kita yaitu Mas Bagus. Mungkin Mas Bagus ada ini tanggapan, mari silakan. Baik, saya ingin menanggapi bahwa kue kering ini biasanya saya atau keluarga saya buat itu untuk mempersiapkan kue lebaran. Sehingga dibuatnya selalu pada bulan Ramadan. Hmm. Akan tetapi kue lebaran ini hanya untuk dikonsumsi sendiri, belum sampai dibuat ke usaha begitu. Oke, nah ini kira-kira apa nih Mas Bagus? Kenapa tiba-tiba kepikir sekalian jualan gitu? Mungkin bisa motivasinya gitu. Mungkin peluang aja ya, karena ini pas bulan Ramadan dan kemudian di sekitar saya ini banyak yang jualan akan tetapi bukan yang kue kering ini gitu. Oke. Oke, untuk ini berarti sangat baik gitu, kesempatan yang sangat baik untuk Mas Bagus. Karena Iya, eh, sekaligus kita juga menunaikan tugas KWU, kita juga bisa membuat analisis gitu, analisis kelayakan. Nah, yang pertama ini bisa dibaca adalah analisis penetapan kelayakan usaha baru. Nah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman kita semua yaitu Mbak Frista. Dipersilakan. Jadi, yang pertama, analisis penetapan kelayakan usaha baru. Aspek penilaian pertama yaitu tentang pengetahuan pasar. Pengetahuan pasar kegiatan analisis untuk mengetahui potensi pasar pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Nah, pada pengetahuan pasar ini, kegiatan usaha berada pada tingkatan kelima, yaitu melakukan kegiatan analisis pasar untuk mengetahui potensi pasar. Aspek penilaian yang kedua yaitu tentang kinerja produk. Usaha berada pada tingkatan kedua yaitu proses perencanaan yang belum maksimal sehingga kualitas produknya itu belum maksimal dan masih dalam tingkatan sedang. Kemudian aspek penilaian yang ketiga yaitu usaha pemasaran dan penjualan. Kegiatan usaha berada pada tingkatan kelima, yaitu menjual dan memasarkan produk dengan target yang jelas, yaitu pelanggan primer, yaitu ibu-ibu, dan dilakukan secara optimal. Kemudian aspek penilaian berikutnya tentang tekanan persaingan. Kegiatan usaha berada pada tingkatan ketiga, yaitu produk dijual dengan memperhatikan reaksi dari pesaing, tetapi tidak dipersiapkan inovasi dalam menghadapinya. Kemudian berikutnya estimasi nilai usang produk. Produk berada dalam tingkatan ketiga, yaitu produk cepat usang seperti produk sejenis yang ada di pasaran.
Aspek penilaian berikutnya yaitu waktu mulai usaha. Waktu mulai usaha ini merupakan waktu yang tepat untuk menjalankan usaha. Nah, pada usaha ini berada pada tingkatan kelima, yaitu produk diluncurkan pada saat minat masyarakat terhadap produk cukup tinggi, misalnya pada awal bulan Ramadan. Aspek penilaian berikutnya yaitu aspek finansial, itu berada pada tingkatan 5, yaitu usaha dilaksanakan dengan perhitungan modal, keuntungan, dan kerugian, tetapi belum tersusun secara sistematis. Dari keseluruhan ini, jumlah poinnya adalah 29. Oke, dengan begitu tadi analisis penetapan usaha baru sudah dibacakan ya dan dipaparkan. Selanjutnya adalah analisis penetapan kelayakan teknis. Nah, ini kali ini bakal saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah desain kemasan, yang seperti yang kita tahu ya, kan tentu kue kering dikemas dong, nggak bisa eceran. Nah, jadi untuk desain kemasan kue kering itu sendiri bisa dilihat ada dalam tingkatan 5. Jadi desainnya tuh menarik, tapi tidak memiliki keunikan. Ya belum ada keunikan lah. Soalnya kan karena kue kering tuh emang biasanya desainnya ya mentok lah gitu-gitu aja. Cuman desainnya udah menarik kok gitu. Ya, kemudian ada aspek yang kedua yaitu kesiapan bahan produksi. Nah, ini kan tentu untuk bikin kue kita butuh bahan-bahan ya. Nah, ini tuh bahan produksinya tuh gimana? Susah apa mudah gitu ditemukannya. Tapi bisa dilihat di sini kesiapan bahan produksi ada pada tingkatan 7 ya, tingkatan yang paling baik yaitu bahan mudah ditemukan di mana saja. Karena pada dasarnya untuk bikin kue tuh bahannya mudah ditemukan gitu. Ya bahkan di minimarket konvensional ada, pasti ada gitu. Karena ya bahannya cukup sederhana. Kemudian ada daya tahan bahan produksi. Nah, daya tahan bahan produksi yang kita tahu kan ya buat kue kan kayak tepung gitu-gitu. Nah, bahannya tuh mudah rusak gitu jika tidak disimpan dengan baik. Ya bisa jadi terkontaminasi dengan hal-hal yang hal-hal yang inilah yang merusak gitu kayak debu-debu gitu. Jadi daya tahan produksi ini ada pada tingkatan 3. Selanjutnya adalah kesiapan alat dan operasional. Nah, ini kesiapan alat tuh yang kayak mixer gitu-gitu. Pokoknya alat-alat buat bikin kue lah. Nah, ini kesiapan alat ini ada pada tingkatan ketujuh ya. Alatnya udah lengkap, ya pokoknya udah dimiliki lah. Karena Mas Bagus ini sebelum jualan juga udah sering buat gitu. Jadi alat alhamdulillah udah lengkap. Nah, kemudian adalah kemudahan produksi. Nah, kemudahan produksi kali ini bisa dilihat ada pada tingkatan yang kelima. Jadi untuk buat kue itu mudah gitu, mudah, tapi nggak semudah itu. Jadi harus ada kesiapan dan pengetahuan lah. Kan nggak mungkin kita buat kue belum pernah buat, waktu buat langsung nah gitu. Jadi Mas Bagus ini kebetulan sudah punya kesiapan, jadi produksi itu cenderung lebih mudah dilakukan gitu. Kemudian ada kualitas rasa. Kualitas rasa ini tentu saja ada pada tingkatan 7 ya. Jadi rasanya tuh enak dan spesial gitu. Pokoknya kalau udah nyoba pengen lagi. Nah, ini kalau misalnya yang denger pengen nih kue keringnya buatan Mas Bagus, pengen tahu rasa dan kespesialan seperti apa bisa langsung beli. Oke, ntar kalau udah diproduksi kita kabarin. Lanjut adalah daya tahan produk. Nah, ini bisa dilihat ada di tingkatan ketiga. Karena emang kue itu gampang rusak ya kalau misalnya kita taruh di ruangan terbuka atau ya kurang rapi lah naruhnya. Soalnya kue itu bukan obeng yang bisa ditaruh di mana aja gitu. Apalagi kan kalau ditaruh di ruangan terbuka kan ya teksturnya mudah rusak gitu, mudah berubah teksturnya. Nah, bisa dilihat itu jadi kita ada di tingkatan ketiga. Nah, dari semua analisis kelayakan teknis bisa dilihat total skor keseluruhannya adalah 37. Oke, dengan demikian sudah ya yang analisis kelayakan teknis. Selanjutnya adalah analisis kelayakan peluang pasar yang akan disampaikan oleh
yang akan menjalankan usaha ini sendiri, Mas Bagus, Ya, dipersilakan. izin masuk. Berikut saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan peluang pasar. Yang pertama adalah aspek penilaian lokasi usaha strategis. Hal ini dapat mencapai level kelima karena lokasi yang ramai dan banyak dikunjungi. Lokasi yang dipilih adalah di pusat kota, akan tetapi di pusat kota ini banyak pesaing makanan-makanan lain, sehingga tidak sampai ke level 7. Kemudian yang kedua adalah target sasaran konsumen yang tepat. Hal ini dapat hingga level kelima. Target sasaran sudah jelas yakni primer dan sudah terprediksi sebelumnya. Ini target sasaran utamanya adalah ibu-ibu yang akan mempersiapkan kue-kue lebaran. Kemudian sasaran promosi yang efektif. Ini juga hingga ke level 5. Menjual dan memasarkan dengan kurang matang namun target jelas. Hal ini dikarenakan sebelum-sebelumnya belum memasarkan produk yang diproduksi. Kemudian kesesuaian antara besarnya produk yang diinginkan konsumen dengan harga. Ini hingga ke level ke-7, produksi dengan pertimbangan estimasi potensi dan proyeksi permintaan yang disesuaikan dengan harga. Jadi nantinya produksi ini akan disesuaikan dengan permintaan pasar. Lalu yang terakhir adalah relevansi data sumber informasi untuk perkembangan usaha. Hingga level ke-5, diperoleh informasi yang jelas dan aktual dengan risiko prediksi kecil sehingga menunjang perkembangan usaha. Akan tetapi tidak hingga level ke-7 karena belum ada bimbingan oleh orang-orang yang berkompeten. Sehingga peluang pasar ini skornya hingga 27. Sekian dari peluang pasar. Oke, tadi dari analisis analisis peluang pasar, skornya 27. Cukup bagus ya ternyata. Nah, next adalah analisis kelayakan finansial yang akan disampaikan oleh teman kita semua, yaitu Mbak Mayang. Dipersilakan, Mbak. Dan selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Nah, analisa kelayakan finansial ini untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diinginkan. Aspek penilaian yang pertama yaitu kejelasan estimasi finansial total. Nah, yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional. Dipilih tingkatan yang ketiga, yaitu kegiatan usaha dilakukan dengan perkiraan estimasi, akan tetapi perhitungannya tidak jelas. Kemudian aspek penilaian yang kedua, ketersediaan sumber daya finansial. Nah, itu penentuan sumber daya finansial yang tersedia serta biaya-biayanya, yaitu berupa pencarian sumber dana dan biaya modal. Pilih tingkatan kelima, yaitu sudah ada kejelasan dana dan sudah tersedia namun masih minim. Kemudian aspek penilaian yang ketiga yaitu pendataan aliran dana. Penentuan aliran kas di masa depan yang bisa diharapkan dari operasi dengan cara analisa aliran kas pada selang waktu yang relatif singkat, biasanya bulanan. Dipilih tingkatan yang kelima, yaitu adanya aliran dana yang direncanakan secara jelas. Kemudian yang terakhir yaitu potensi investasi yang berani untuk menciptakan inovasi varian kue kering. Ini itu penentuan pengembalian diharapkan melalui analisa pengembangan dari investasi. Dipilih tingkatan yang ketiga yaitu melakukan investasi tetapi masih dalam skala kecil. Nah, analisa kelayakan finansial ini jumlah skornya yaitu 16. Oke, setelah analisis kelayakan analisis kelayakan finansial adalah analisis kemampuan organisasional yang akan disampaikan oleh Mbak Lita. Kemudian silakan. Yang selanjutnya ada analisis kemampuan organisasional. Pada analisis kemampuan organisasional ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, kesiapan kemampuan dalam membuat kue kering yang sesuai. Nah, usaha ini berada
Halo? Terbatasnya waktu untuk menjalankan usaha, namun dapat manajemen waktu dengan baik. Nah, ini dikarenakan apa Oke, mungkin ada sedikit kendala teknis ya. Cuman bisa dilihat sendiri inilah analisis kemampuan organisasional. Analisis organisasional. Nah, ini belum naikin dulu. Naikin dulu. Nah, bisa dilihat ini aku bantu baca sekilas aja nih karena kebetulan ada kendala teknis dari Balita ya. Nah, ini adalah bisa dilihat tuh memiliki skor yang cukup bagus karena pada aspek pertama ada kesiapan kemampuan dalam membuat kue kering yang sesuai. Itu tuh jadi bisa dilihat ada di tingkat kelima, rasanya enak tapi bentuknya belum bervariasi. Kemudian di aspek penilaian kedua kesanggupan pengerjaan gitu. Nah, kesanggupan pengerjaan tuh ada waktu yang terbatas tapi udah bisa memanage dengan baik. Nah, ada di tingkatan kelima dan kemudian juga ada perjalinan komunikasi ramah dan interaktif antara produsen dan konsumen. Nah, di sini ada tingkatan paling tinggi ya. Jadi eh, Mas Bagus ini ya ini jago banget menjalin komunikasi dan memiliki perilaku yang ramah kepada konsumen. Nah, ini bisa dilihat total skornya adalah 17. Lanjut. Nah, selanjutnya yang sekaligus yang terakhir dan paling penutup adalah analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini akan disampaikan oleh eh, lagi-lagi teman kita, nggak mungkin bukan teman kita, yaitu adalah Mas Ahsan. Dipersilakan kepada Mas Ahsan. Ya, yang terakhir ini yaitu analisis persaingan. Terdapat 3 aspek ya pada analisis ini. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap daya saing, strategi, dan hasil yang didapatkan. Pada aspek ini menduduki tingkat ketiga, yaitu hanya baru perkiraan dan belum melakukan identifikasi. Jadi baru istilahnya itu awang-awang gitu, belum ada kayak yang ditentukan gitu loh. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek identifikasi keuntungan persaingan tertentu dari usaha yang direncanakan. Pada aspek ini menempati tingkatan kelima, yaitu pesaing sudah di jalan keluar yang dimaksud yaitu cara untuk menangani dari persaingan antar pesaing tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek identifikasi pesaing besar potensial sudah dilakukan identifikasi namun belum dilakukan perubahan. Pada analisis persaingan ini menghasilkan skor keseluruhan berjumlah 11. Oke, setelah semua analisis telah dilakukan dan dibacakan dan disampaikan, bisa kita lihat ini adalah hasil skor total ya, hasil skor total keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Bisa dilihat ini totalnya adalah 137. Nah, ini 137 dengan kalau misalnya skornya itu sempurna, tertinggi adalah 203. Nah, jadi kalau misalnya skornya paling tinggi 203. Nah, ini dari skor 203 ini kita bagi menjadi 4 interval. Ya, singkatnya dibagi 4 lah 203. Yang pertama ada interval 1, yaitu mulai dari skor 1 sampai skor 50,75, yang berarti usaha ini tuh nggak layak. Dan kemudian ada interval kedua,
dari skornya 50,75 sampai 101,5. Nah, berarti kalau kayak gini usahanya tuh layak, namun dengan catatan. Kemudian ada interval ketiga, yaitu mulai dari skor 101,5 sampai skornya adalah 152,25. Yang berarti usaha ini tuh layak aja tapi. Nah, yang terakhir adalah interval keempat, dari skor 152,25 sampai 203. Yang berarti usaha ini tuh memasuki kategori yang sangat layak kalau di interval keempat. Dan kan tadi udah disampaikan kalau hasil skor totalnya adalah 137 yang mana berada di interval ketiga. Nah, berarti usaha kue kering ini masuk kategori yang layak. Nah, mungkin segitu aja ya dari kita pemaparan analisis kepada usaha kue Mas Bagus yang insya Allah akan launching dekat-dekat ini gitu. Kita doakan saja kemudahan dan kesuksesan untuk Mas Bagus dan usahanya. Dan terakhir dari kami kelompok 3, saya mewakili teman-teman semuanya pamit undur diri sekaligus memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Karena kita manusia dibatasi oleh banyak kesalahan dan dibatasi oleh wifi yang lemot. Jadi tadi lumayan adalah kesalahan teknis, tapi nggak apa-apa, masih oke. Nah, dan sekali lagi saya pamit undur diri mewakili teman-teman dari kelompok 3 kewirausahaan kelas A Ilmu Lingkungan 2020. Izin pamit dan izin mematikan recording ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Stop.